Kamu sering gak sih ngerasa cemas karena kebanyakan mikirin masa depan? Atau mungkin ngerasa sedih karena penyesalan di masa lalu? Atau pernah gak kamu ngerasa kayak dikendaliin sama suara-suara di kepalamu? Cukup banyak orang yang masih bergumul dengan kecemasan, stres, emosi negatif, keterikatan ego, hingga ini semua berdampak ke kehidupan mereka. Selamat datang di channel Buku Lisan. Di sini, kamu bakal dapetin wawasan dari banyak buku bestseller dunia. Jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, dan tekan tombol lonceng notifikasi, agar kamu bisa terus dapetin wawasan dari buku-buku terbaik dan berpengaruh. Support terus channel ini ya, supaya tetap konsisten untuk bisa memberikan konten yang menginspirasi dan bermanfaat buat kamu. Ini adalah konten pertama di channel Buku Lisan. Pada kesempatan kali pertama ini, Buku Lisan akan meringkas buku The Untethered Soul, karya Michael Alan Singer. Buku ini berisi tentang pentingnya melepaskan ketakutan dan keterikatan kita. Kita akan belajar bagaimana cara untuk melampaui diri kita sendiri demi menemukan kedamaian dan kebebasan batin. Buku ini juga ngasih banyak saran praktis tentang pentingnya mengamati pikiran kita tanpa menghakimi dan belajar untuk hidup di masa kini. Jadi kita nggak akan lagi terlalu banyak mikirin masa lalu ataupun masa depan. Sehingga kita bisa lebih gampang untuk menciptakan energi positif di dalam hidup kita. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007 dan menjadi buku terlaris versi New York Times setelah Singer melakukan wawancara dengan Oprah Winfrey tentang buku ini. Suara dalam kepalamu. Buku ini diawali dengan bab pertama yang membahas tentang suara batin yang selalu berbicara kepada kita dan terus-menerus memberikan komentar tentang kehidupan kita setiap saat. Banyak orang yang mengidentifikasikan dirinya dengan suara batin ini dan percaya bahwa itu mewakili diri mereka yang sebenarnya. Padahal nggak seperti itu. Suara-suara ini hanyalah konstruksi mental yang bisa diamati dan bahkan bisa diabaikan jika seseorang belajar untuk memisahkan diri darinya. Masalahnya, udah sekian lama kita terjebak dan terbiasa mengidentifikasi diri kita sama suara-suara di kepala kita ini seolah-olah itu adalah diri kita. Suara-suara ini bukanlah diri kita yang sebenarnya, melainkan hasil dari pengasuhan, pengalaman, ataupun pengondisian kita di masa lalu. Pikiran kita bukanlah kita. Kita itu ibarat cuma sebagai pengamat yang sekedar mengamati dan mengalami pikiran kita sendiri. Dengan ngelatih perhatian penuh pada momen saat ini dan menjadi lebih sadar sama suara dalam kepalamu, mengamatinya tanpa penilaian atau keterikatan, maka kamu akan mulai bisa memahami pikiran dan emosi kamu sendiri dan berujung pada perasaan damai yang lebih dalam. Anda bukanlah pikiran yang Anda pikirkan. Anda bukanlah apa yang Anda miliki. Singer menggambarkan suara-suara dalam kepala kita ini sebagai teman sekamar yang gak pernah berhenti bicara. Tapi, kita gak mungkin benci terus ngejauhin teman sekamar kita sendiri kan? Nah, maka dari itu, Singer menyarankan supaya kita bisa belajar hidup bareng sama teman kita yang satu ini. Anda harus belajar berhenti melawan diri Anda sendiri. Jadilah sahabat Anda sendiri. Kita gak akan bisa mengontrol pikiran yang muncul di kepala kita, karena pasti kamu bakalan capek sendiri. Tapi, walaupun kita nggak bisa mengontrol pikiran yang muncul, kita masih bisa kok mengontrol gimana reaksi kita terhadap pikiran-pikiran itu. Singer juga mendorong kita untuk berlatih mengamati pikiran tanpa terjebak atau terikat di dalamnya. Kuncinya adalah menerima bahwa Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan suara hati. Menurut Singer, emosi negatif yang terus kita tumpuk dan tahan di dalam diri bakal bisa bikin energi kita jadi macet. Kita jadi sulit buat ngalamin perasaan yang lebih ngalir dan lebih enjoy. Dia juga bilang bahwa diri sendirilah yang menciptakan sumbatan ini. Nah, dengan belajar melepaskan pikiran dan emosi negatif yang ada, kita bisa menghilangkan sumbatan ini dan merasakan badan yang lebih sehat sampai vitalitas yang lebih besar. Energi yang tersumbat di dalam diri Anda sebenarnya adalah energi batin Anda sendiri. Untuk menghilangkan penyumbatan ini, Singer nyaranin kita supaya lebih sering belajar untuk ngelepasin pikiran dan emosi negatif, juga belajar untuk menumbuhkan lebih banyak rasa penerimaan diri.
Jika Anda ingin bebas, Anda harus belajar menerima bahwa Anda bukanlah orang yang akan mengendalikan dunia. Di buku ini, Singer juga membagikan serangkaian latihan praktis yang dibuat untuk membantu kita menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi kita sendiri. Latihan ini bukan cuma sekedar latihan mental semata, tapi latihan ini sudah dirancang untuk membantu kita mengakses diri kita yang sebenarnya, supaya bisa mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi. Tujuannya adalah untuk mengalami batin Anda, diri sejati Anda. Jika kamu ditanya, siapa diri kamu? Mungkin jawaban yang muncul akan terbatas pada deskripsi siapa diri kamu secara fisik. Siapa nama kita, apa pekerjaan kita, status-status kita, ide-ide kita. Tapi itu semua nggak akan sanggup ngejelasin siapa diri sejati kita yang sebenarnya. Di buku ini, Singer meminta pembaca untuk mempertimbangkan pertanyaan tentang identitas diri dan mendorong kita untuk mengeksplorasi gagasan bahwa kita bukanlah pikiran, emosi, atau bahkan tubuh fisik kita sendiri. Dia berpendapat bahwa diri sejati kita adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada identitas kita yang dangkal dan terbatas ini. Anda bukanlah manusia yang memiliki pengalaman spiritual. Anda adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman manusia. Dengan mengurangi keterikatan kita pada identitas diri, kita akan bisa lebih ringan buat melangkah. Menurut Singer, ini bukanlah bentuk penyangkalan atau penolakan, melainkan sebuah cara untuk memperluas lagi kesadaran kita. Ini bukan tentang menyangkal atau menolak apapun. Ini tentang membiarkan semuanya apa adanya, tanpa menahan. Lanjut pada bagian berikutnya, dalam buku ini, Singer juga mengeksplorasi tentang konsep saksi yang bisa dibayangkan sebagai bagian dari diri yang mengamati pikiran dan emosi tanpa menilai atau menghakimi. Coba deh, kamu amati pikiran dan emosi kamu dengan kondisi yang netral. Anggap aja diri kamu yang memperhatikan ini sebagai orang ketiga yang gak ada kaitannya sama pikiran kamu. Nanti, lama-kelamaan kamu pasti bakalan lebih menyadari keberadaan saksi tadi. Nah, kalau kita rajin latihan setiap hari, kita jadi gampang buat merasakan kejernihan pikiran yang lebih dari sebelumnya. Contoh lainnya gini deh, misalkan waktu kamu lagi marah, coba tanya sama diri kamu sendiri, kenapa saya marah? Bagian diri saya yang mana ya yang terganggu dengan adanya masalah ini? Semakin dalam kamu tanya pada diri sendiri, kamu bakal semakin sadar bahwa ternyata kamu itu bukanlah apa yang kamu rasakan. Kamu gak akan lagi mengaitkan dirimu dengan kemarahan. Kamu akan sadar kalau kamu itu cuma lagi ngerasain dan ngalamin apa yang lagi kamu rasain. Dirimu bukanlah marah itu sendiri kan? Tapi dirimu itu cuma lagi ngalamin kemarahan aja. Nah, dengan begini, kamu bakalan lebih ngerasa bahwa kamu itu cuma sekedar saksi atas perasaan yang lagi kamu alami. Saksi bukanlah bagian dari diri Anda yang selalu menganalisis, mengevaluasi, menilai, dan melabeli segala sesuatu yang muncul. Ia hanya mengamati. Pada bagian selanjutnya dari buku ini, Singer juga menekankan pentingnya penyerahan diri dan kepasrahan. Sebentar, ini bukan berarti nyerah gitu aja ya. Belum ngelakuin apa-apa tapi udah nyerah. Itu sih namanya bukan pasrah, tapi malas. Kepasrahan yang dimaksud di sini lebih kepada melepaskan segala keterikatan kita pada identitas kita ataupun keterikatan kita pada hasil dari apa yang kita lakukan. Saya pikir kayaknya ini sejalan deh dengan kata Lao Tzu. Act without expectation. Bertindaklah tanpa ekspektasi. Jadi, dengan melepaskan kebutuhan kita untuk mengendalikan segala sesuatu, terutama hal-hal yang di luar kendali kita bakalan bisa ngerasain kedamaian dan kepercayaan yang lebih dalam sama kekuatan alam semesta. Menyerah bukanlah konsep yang dapat Anda pahami secara intelektual. Penyerahan sejati terjadi ketika Anda dapat menerima bahwa Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan melepaskan keterikatan kita pada identitas diri, kita akan bisa lebih mudah untuk mengakses tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Diri kamu sejatinya jauh lebih besar dan luar biasa daripada apa yang kamu lihat dan percaya selama ini tentang diri kamu sendiri. Kalau kita keseringan khawatir sama keadaan eksternal,
seperti misalkan pendapat orang lain atau norma masyarakat. Ini juga bisa ngebatasin kemampuan kita untuk bisa mengalami kebahagiaan, karena sejatinya meskipun kita nggak pernah bisa mengontrol keadaan eksternal atau pendapat orang lain terhadap kita, tapi setidaknya kita masih tetap punya kontrol gimana kita ngerespon keadaan-keadaan tersebut. Anda harus menyadari bahwa alam semesta bukanlah sesuatu yang terjadi di luar Anda. Itu sedang berlangsung di dalam diri Anda. Ini jadi ngebuka wawasan kita bahwa kita bukan hanya sekedar bagian dari alam semesta, tapi diri kita adalah alam semesta itu sendiri. Dengan begitu, kita akan lebih menghargai apapun yang ada di sekitar kita. Kita jadi lebih bersyukur atas apapun yang udah kita dapat. Dan juga, kita akan merasa lebih terhubung dengan alam di sekitar kita. Dalam diri kita, ada bagian dari diri kita yang selalu konstan dan gak berubah, selalu bersih dan netral, bahkan saat pikiran, emosi, dan tubuh kita bergeser dan berubah seiring waktu. Singer menyebutnya dengan the self. Dia berpendapat, bagian diri yang murni itu selalu hadir dan tersedia bagi kita kapanpun kita butuhkan. Tapi, kita sering gagal mengenali si the self ini, karena kita terlalu mengikatkan diri sama pikiran dan emosi kita ketimbang diri sejati kita yang sebenarnya. The self selalu di sini, selalu hadir. Namun, untuk merasakan kehadirannya, kamu harus berada di sini saat ini. Singer juga menemukan bahwa jika kesadaran kita sering diselimuti oleh emosi negatif dan keyakinan yang membatasi, ini akan mencegah kita untuk bisa mengakses kekuatan diri sejati kita. Nah, dengan lebih menumbuhkan rasa keterbukaan dan penerimaan diri secara terus-menerus, kita akan lebih gampang untuk dapetin akses ke diri sejati kita, ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Semakin Anda melepaskan, semakin Anda menemukan bahwa kedalaman keberadaan diri sejati Anda bukanlah tempat yang jauh, tetapi ini adalah esensi dari siapa Anda. Ini sejalan juga dengan ucapan para suci yang sering banget kita dengar, yaitu Tuhan tidaklah jauh di atas sana, Tuhan ada di sini, di dalam diri ini. Buku ini banyak banget kasih pelajaran bahwa betapa pentingnya hidup di saat ini, bahwa kita nggak akan bisa mengubah masa lalu ataupun mengendalikan masa depan. Jadi, satu-satunya yang kita miliki ya hanyalah saat ini. Dengan hidup di masa kini, kita bakalan bisa ngerasain hidup yang lebih utuh dan lebih hidup lagi. Semakin Anda sadar, semakin nyata kehadiran diri sejati Anda. Overall, pada bagian ini, Singer mendorong pembaca untuk melepaskan emosi negatif dan keyakinan yang membatasi. Mendorong kita untuk tetap hadir dan penuh perhatian pada present moment atau masa kini. Nggak mengembara ke masa lalu ataupun ke masa depan. Kuncinya adalah berada dalam keadaan terhubung secara permanen dengan batin Anda, menjadi transparan, membiarkan cahaya dari sifat sejati Anda bersinar. Pada dasarnya, kita semua punya akses ke sumber energi tak terbatas di dalam diri kita yang dapat dimanfaatkan melalui kesadaran kita. Dengan belajar memanfaatkan energi ini, kita bakalan ngerasain vitalitas dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup. Kunci untuk mengakses energi tak terhingga ini adalah dengan cara melepaskan pikiran dan emosi negatif yang bisa menguras energi kamu. Cara ngelepasinnya ya itu tadi, tetaplah berada di masa kini, the present moment. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why we call it the present. Kata buku ini, kalau kamu pengen merasa benar-benar hidup, kamu harus hidup sepenuhnya pada saat ini. Dan kalau kamu nggak hidup sepenuhnya pada saat ini, berarti kamu nggak hidup. Nah, ketika kita udah mampu mengakses energi tak terbatas yang ada di dalam diri ini, kita akan lebih ngerasain hidup yang lebih bersemangat dan memuaskan. Penyerahan diri juga jadi salah satu alat yang ampuh untuk mengakses energi tak terbatas di dalam diri kita. Dengan melepaskan keterikatan kita pada hasil dan cukup percaya pada alam semesta, kita bakal bisa memasuki tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dan dengan begitu, apapun yang kita lakukan pasti bakalan terasa lebih ringan. Menyerah berarti melepaskan masa lalu dan masa depan, lalu hidup di momen saat ini tanpa syarat.
Singer juga nggak lupa ngingetin kita tentang pentingnya ngerawat tubuh fisik kita, contohnya dengan olahraga. Tujuan kita ngerawat tubuh fisik itu supaya badan ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Karena kalau kita jarang banget gerakin badan kita, itu kan sama aja kayak kita nggak bersyukur banget ya atas badan yang udah dikasih ke kita. Ujung-ujungnya kena penyakit gara-gara nggak pernah gerak. Jadi, jangan mageran ya, supaya energi dalam tubuh kita ini nggak tersumbat. Selain itu, hubungan kita dengan orang lain pun ternyata bisa jadi sumber energi yang positif maupun negatif tergantung pada tingkat kesadaran kita. Dengan menumbuhkan rasa keterbukaan dan penerimaan, kita dapat terhubung lebih dalam dengan orang lain dan mengalami rasa cinta yang lebih besar. Sebaliknya, kalau kita selalu egois dan selalu nggak bisa terima atas apa yang terjadi, kamu jadi tertutup dan susah buat dapetin energi positif dari orang lain. Jika Anda benar-benar mencintai seseorang, cinta Anda melihat melampaui kemanusiaan mereka dan merangkul keilahian mereka. Mungkin jika dianalogikan seperti ini ya, kalau kamu udah benar-benar mencintai, mestinya apapun bakal rela kamu lakuin demi ngebahagiain orang yang kamu cintai kan? Contoh lain yang paling gampang buat kita renungin adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Tanpa mengharapkan balasan apapun dari anaknya, seorang ibu bakalan rela mempertaruhkan hidupnya demi sang anak. Saking besarnya rasa cinta dari seorang ibu, bahkan dia sampai mampu menahan rasa sakit sebesar apapun. Mungkin inilah yang dimaksud dari kata merangkul keilahian. Menyambung bagian sebelumnya, Singer menjelaskan konsep hati sebagai spiritual centernya manusia. Hati dapat menyediakan panduan praktis untuk menggapai cinta dan kasih yang lebih besar bagi individu yang ingin terhubung dengan hati spiritual mereka. Hati bukanlah sekedar organ fisik semata, melainkan juga merupakan pusat kesadaran dan pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dengan berusaha menumbuhkan rasa keterbukaan di hati, kita dapat memasuki tingkat kesadaran yang lebih dalam, sehingga kita mampu mengalami rasa cinta yang lebih besar. Dan pada akhirnya, kita akan menciptakan hubungan dengan orang lain secara lebih bermakna. Energi hati adalah energi yang cukup kuat, yang bisa mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku kita. Saat kamu menumbuhkan rasa cinta dan kasih yang tulus dari hati yang paling dalam, kamu bakalan memancarkan energi ini ke semesta, dan bisa berdampak positif bagi orang-orang di sekitarmu. Karena, sadar nggak sadar, orang lain itu bisa menyerap energi yang kita pancarkan loh. Coba aja deh, misalkan saat kamu selalu negative thinking sama orang, yang tadinya orang itu mungkin baik-baik aja, tiba-tiba bisa berubah jadi orang yang kurang baik ke kita. Yang tadinya orang itu nggak mau jahat, malah jadi jahatin kita beneran. Jadi, berusahalah memanfaatkan energi di dalam hati kita untuk hal-hal yang baik. Karena di dalamnya terdapat kekuatan luar biasa untuk kebaikan dirimu dan orang lain di sekitarmu. Kita semua punya kecenderungan untuk merasa aman dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari hubungan, pilihan karir, keuangan, sampai pertumbuhan pribadi. Tapi, kecenderungan ini sering banget mendominasi pikiran kita. Padahal nyatanya, gak ada yang kekal abadi, segalanya selalu berubah. Buku ini kembali mengeksplorasi konsep tentang bagaimana individu cenderung menutup diri dari pengalaman dan peluang karena ketakutan, ketidaknyamanan, atau ketidakpastian. Di sini kita akan memahami pentingnya penyerahan diri, bahwa dengan melepaskan ketakutan kita dan percaya pada alam semesta, kita bakal bisa mengatasi kecenderungan untuk menutup dan mengalami rasa kebebasan yang lebih besar. Bahwa dengan merangkul ketidakpastian dan berani untuk ambil risiko, kita bisa lebih membuka diri kepada pengalaman dan peluang baru yang akan memperkaya hidup kita. Ketika kita lebih menyadari pikiran dan emosi yang muncul, kita jadi bisa lebih ngeh saat menutup diri dan berusaha secara sadar untuk tetap terbuka dan menerima. Singer juga menjelaskan bahwa meditasi dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi kecenderungan menutup diri. Dia bilang bahwa dengan berlatih meditasi secara rutin, kita bisa jadi lebih sadar atas pikiran dan perasaan yang muncul, lalu bisa menumbuhkan rasa ketenangan batin.
kamu bisa jadi lebih ngeh sama pikiran kamu. Dengan lebih kenalin pikiranmu sendiri, kamu bakal lebih gampang untuk menyadari bahwa segala ketakutanmu itu nggak nyata. Itu cuma suara-suara batinmu yang berusaha mempengaruhi kamu untuk terus menutup diri. Ketika kita berani merangkul ketidakpastian, melepaskan ketakutan kita, hingga menumbuhkan rasa penerimaan, kita jadi akan lebih mampu untuk lebih membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa membawa kita kepada rasa kebebasan dalam diri kita. Hingga pada akhirnya kita bisa mencapai potensi terbaik dari diri kita. Kamu pernah ngerasain sakitnya ketancap duri nggak? Nah, kali ini Singer menggunakan kata duri untuk mengumpamakan rasa sakit yang kita alami di dalam diri, yang bikin kita nggak nyaman kalau kita nggak cabut itu duri. Singer menjelaskan bahwa duri-duri ini seringkali berasal dari pengalaman masa kecil dan kepercayaan yang selalu kita bawa sepanjang hidup. Tentu, semua manusia pasti punya duri di dalam diri. Dan untuk menghilangkannya, pertama, kita harus akui dulu keberadaannya, lalu kemudian menerimanya dan membiarkannya lepas dari diri kita. Dalam prosesnya, mungkin kita bakal berhadapan dengan emosi dan ingatan menyakitkan yang selama ini kita hindari atau kita sangkal. Namun, kamu jangan takut. Cukup amati saja semua ingatan yang muncul tanpa menghakimi, menyesali, atau memberi penilaian kepadanya. Cukup terima dan amati saja. Biarkan mereka datang dan pergi. Sadari segala pikiran dan emosi tersebut, sadari bagaimana mereka terhubung dengan pengalaman di masa lalu kita. Singer menekankan pentingnya penerimaan diri dan kasih sayang dalam proses pencabutan duri batin tersebut. Kita harus bisa memaafkan dan menerima diri kita dulu seutuhnya, termasuk kekurangan dan ketidaksempurnaan kita, supaya kita bisa terus maju dan melepaskan rasa sakit atau penderitaan yang telah kita bawa selama ini. Menghilangkan duri batin kita memang butuh keberanian, kejujuran, kesadaran, dan kemauan untuk menghadapi pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Dengan mau melakukan itu, kita bisa membebaskan diri dari sumber penderitaan yang selama ini menahan kita untuk merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin. Pertumbuhan pribadi nggak pernah lepas dari yang namanya rasa sakit. Rasa sakit adalah bagian dari hidup yang pasti kita rasakan selama kita masih hidup. Rasa sakit bisa jadi bermanfaat kalau kita bisa menggunakannya sebagai katalis untuk pertumbuhan serta transformasi diri. Dengan merangkul rasa sakit dan membiarkan diri kita mengalami sepenuhnya, kita bakal bisa dapat pelajaran penting dan wawasan yang lebih luas tentang diri dan kehidupan kita. Salah satu poin kunci yang disampaikan Singer dalam bagian ini adalah bahwa rasa sakit bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditekan. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang perlu kita hadapi secara langsung untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Dengan menghindari rasa sakit, kita hanya akan memperpanjang penderitaan dan mencegah diri kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Poin penting lain yang ditulis dalam buku ini adalah bahwa saat kita merasakan sakit, itu belum tentu jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Tapi sebaliknya, itu seringkali merupakan bagian alami dari proses pertumbuhan dan sesuatu yang harus kita rangkul jika ingin mencapai potensi penuh diri kita sebagai manusia. Singer juga menyarankan untuk melepaskan penolakan kita terhadap rasa sakit dan justru malah mendekatinya dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan. Kita bakal dapat insight yang lebih dalam tentang diri kita dan kehidupan kita kalau kita mau merangkul rasa sakit yang kita rasakan. Jadi, penting banget buat kita untuk bisa ngerangkul rasa sakit ini sebagai bagian penting dari proses pertumbuhan kita. Karena pada akhirnya, kita akan jadi lebih bisa mengembangkan ketahanan, kebijaksanaan, dan kesadaran diri. Kita semua mungkin sepakat ya, bahwa kematian adalah topik yang sering dihindari atau ditakuti banyak orang. Tapi, Singer di sini berpendapat lain, bahwa merenungkan kefanaan diri ini bisa ngebantu kita ngelepasin keterikatan masa lalu dan ketakutan kita pada masa depan. Ini bakalan ngebantu kita lebih fokus untuk hidup pada momen saat ini,
Merenungkan kematian juga bisa ngebantu kita untuk hidup secara lebih utuh dan otentik. Kenapa kita takut mati? Ketakutan akan kematian muncul dari identifikasi kita dengan tubuh fisik dan ego kita. Tapi, kalau aja kita menyadari bahwa kita bukanlah tubuh atau pikiran kita, melainkan kesadaran yang melampaui hal-hal ini. Singer sangat menekankan pentingnya hidup selaras dengan diri kita yang sebenarnya, bukan malah mikirin ekspektasi orang lain atau hidup dengan penuh keraguan. Jika kita hidup secara otentik dan jujur pada diri sendiri, pada akhirnya kita bakalan bisa ngerasain kepedulian yang melampaui diri kita sendiri. Kita akan lebih paham apa tujuan kita hidup. Semakin kita sering mengingat kematian, kita bakal lebih bersyukur atas anugerah kehidupan. Kita juga harus memahami bahwa kematian bukanlah sebagai akhir, melainkan hanya sebagai transisi menuju keadaan baru. Jika kita menyadari dan merangkul kematian sebagai kondisi alami yang tak terelakkan dari kehidupan, kita akan bisa merasakan kehidupan ini secara lebih dalam dan mencapai kebahagiaan sejati. Demikianlah ringkasan dari buku The Untethered Soul. Saya rasa sampai di sini udah cukup menjelaskan apa isi dari buku ini ya, walaupun sebenarnya masih banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Jadi, kalau kamu mau dapetin pelajaran yang lebih detail lagi, silahkan beli buku aslinya ya. Link pembelian bukunya udah saya cantumin juga di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang tepat dan semoga bermanfaat.